Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Tito Trikadavi, salah satu Dewong Social Impactor dari Dewong Pharmaceutical. Nah, setelah video ketiga di minggu sebelumnya membahas mengenai augmentative and alternative communication dari segi pengertiannya, dan juga sudah disinggung salah satu contohnya yang diciptakan oleh Dewong dalam kampanye Seipen untuk membantu teman-teman disabilitas mengungkapkan rasa sakitnya menggunakan augmentative and alternative communication. And surprisingly, hari ini aku juga mau menunjukkan kepada kawan-kawan semua sebenarnya draft AAC dari Dewong itu seperti apa dan juga isinya apa saja ya kira-kira. Nah, di video kali ini aku tidak akan mengundang uh, orang dari luar karena untuk membahas ini aku akan mempercayakan kepada seseorang, yakni diri aku sendiri, karena dalam beberapa pengalaman sebelumnya juga aku beberapa kali melakukan penyuntingan buku, baik dari segi gambar dan juga teks, serta uh, pendidikanku juga dari dunia bahasa dan sastra yang mana amat erat dalam ranah semiotik, termasuk tanda-tanda, gambar, dan juga hubungannya dengan keterampilan berbahasa atau berkomunikasi setiap orang ketika melihatnya. Nah, uh, draft AAC yang dibuat oleh Dewong ini sebenarnya mencakup kepada 3 ranah dalam draft. Yang pertama yakni tentang gejala. Yang kedua itu memuat juga tentang skala penilaian nyeri. Dan yang ketiga itu memuat tentang penyebab. Nah, apa bedanya gejala, skala penilaian nyeri, dan juga penyebab? Sebenarnya kawan-kawan juga kalau ingin melihat konten yang berupa gambar infografis lebih lanjut bisa mengunjungi Instagramku di @tokats. Tapi dalam video kali ini aku akan menyinggung sedikit sebenarnya gejala itu seperti apa, skala penilaian nyeri itu seperti apa, lalu penyebab itu seperti apa. Oke, pertama sesuai dengan urutan draftnya kita akan ngomongin soal gejala, yang mana isi dari gejala ini kurang lebih memuat tentang bagaimana rasa sakitnya. Apakah rasa sakitnya gejalanya timbul di kepala, di mata, di badan, di kaki, di tangan, ataupun di bagian tubuh lainnya. Nah, itu salah satu bentuk gejala. Dalam AAC Dewong kali ini, di bagian gejala, ini aku sambil lihat laptop ya, untuk melihat draft AAC-nya. Nanti teman-teman juga bisa lihat tampil di sini. Nah, di bagian gejala yang pertama itu ada pengungkapan di mana rasa sakitnya. Di mana sakitnya yang berupaya untuk mendiagnosis sakit dari teman-teman difabel, terutama yang berkaitan dengan letak sakit di area tubuh manusia. Nah, kalau dilihat dari segi gambar, sebenarnya kita juga sepakat kalau gambar ini masih terlalu hitam putih. Dan sebagai umpan balik, mungkin ke depan juga gambar ini bisa ditampilkan lebih real gitu ya. Meskipun dalam konteks bentuknya sudah cukup representatif, tetapi belum cukup menggambarkan secara akomodatif dan lebih mudah untuk rekan-rekan disabilitas, terutama untuk memperlihatkan how shapes their body are. Jadi bagaimana bentuk tubuh mereka. Nah, oke, itu yang pertama di bagian gejala. Lalu di bagian gejala lainnya itu ada bagaimana rasa sakitnya. Setelah tadi mengungkapkan di mana rasa sakitnya, teman-teman difabel juga akan diajak untuk mengungkapkan bagaimana rasa sakitnya. Apakah rasa sakitnya berupa kedinginan, kepanasan,
rasa seperti terbakar. Nah, ataupun contoh-contoh lainnya seperti gambar di samping ini. Tetapi dalam konteks ini sebenarnya umpan baliknya masih sama. Dalam ranah kebahasaan, terutama dalam semiotik, dalam sistem tanda, akan lebih baik dan akomodatif jika gambar-gambar ini ditampilkan dengan kondisi yang real atau nyata. Meskipun kita juga tahu bahwa mungkin ini juga akan jadi kesulitan bagi Dewong untuk mengumpulkan gambar-gambar yang real karena itu membutuhkan lebih banyak praktik pengambilan gambar, karena juga peletakan buku ini sifatnya eksklusif, tidak melakukan pengutipan gambar sembarangan. Jadi akan lebih ada usaha yang perlu lebih keras lagi untuk Dewong sebagai pembuat buku ini. Tetapi dalam konteks ini umpan baliknya masih sama, akan lebih baik kalau gambarnya real dan juga tampil dengan beragam warna. Meskipun secara sederhana kita juga sudah melihat misalkan bentuk ekspresi kedinginan itu menggigil atau kepanasan itu merasa terbakar. Jika hanya digambarkan melalui emotikon saja, aku pribadi sih melihat ini masih kurang representatif untuk rekan-rekan disabilitas. Jadi perlu gambar mungkin dari ekspresi manusia as a model, hire model mungkin untuk menjadi representasi gambar. Tetapi di luar itu peletakannya sudah cukup baik ya. Komponennya sudah cukup baik, ada ekspresi, ada komponen bendanya, ada komponen suasananya, meskipun perlu lebih akomodatif dan representatif lagi. Nah, itu untuk gejala. Untuk gejala juga lebih detail lagi ada di draft ini, mengungkapkan bagaimana kepalanya sakit, bagaimana matamu sakit, lalu juga bagaimana hidungmu sakit, bagaimana mulutmu sakit, dengan beragam pilihan seperti itu. Nah, selanjutnya di draft ini juga kemudian muncul pengungkapan skala rasa nyeri. Pengungkapan skala rasa nyeri ini sebenarnya sifatnya subjektif, karena yang merasakan adalah rekan-rekan difabel, tetapi di sisi lain juga mereka di kehidupan sehari-harinya memiliki hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga dalam menafsirkan sakit sekali, sakitnya sedang, sakitnya biasa saja, mungkin ini akan menjadi struggle untuk rekan-rekan disabilitas yang ada di luar sana, sehingga dalam skala pengungkapan rasa nyeri ini juga menurutku pribadi ini penting sekali jika dokter yang melakukan diagnosis secara mendalam, tidak hanya melalui gambar ini, tetapi ya memang cukup membantu apabila ini melihat sisi subjektivitas yang ada di rekan-rekan disabilitas yang dalam hal lain juga mereka punya hambatan komunikasi, bisa jadi diagnosisnya salah. Tetapi dalam konteks seberapa sakit digambarkan dengan warna merah itu sangat tidak bisa bergerak, lalu warna orange saya sulit untuk bangun, warna kuning saya sulit untuk berdiri. Pewarnaan ini dalam ranah semiotik sifatnya bisa juga diidentifikasi sebagai bukan hanya skala tapi juga tingkatan rasa nyerinya, dan bisa saja mereka itu ada di warna merah sakit sekali, tetapi mereka tuh masih bisa bangun gitu. Jadi menurutku simbolisasi menggunakan warna ini memang
mungkin bisa diterapkan, tetapi akan lebih baik kalau dokter juga turut ambil bagian untuk mengkritisi AAC ini gitu. Cara apa yang bisa digunakan selain menggunakan warna? Ya pasti juga melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh dokter tersebut ya. Nah, selain mengungkapkan seberapa rasa sakitnya, mereka juga diajak untuk mengungkapkan sejak kapan mereka merasakan rasa sakit tersebut. Apakah sakitnya dari dulu, beberapa bulan yang lalu, atau tiba-tiba muncul rasa sakit. Sebenarnya dari draft ini juga sudah disertakan kalimatnya. Namun sejak kapan rasa sakitnya ini juga sepertinya masih belum cukup representatif untuk membantu rekan-rekan disabilitas memahami dalam menafsirkan kapan tersebut. Seperti itu. Kenapa segitiganya harus ada 5? Kenapa segitiganya hanya ada 1? Untuk rekan-rekan disabilitas yang punya hambatan komunikasi termasuk hambatan membaca mungkin akan kesulitan dan bingung ya kenapa kemudian simbolisasinya dengan segitiga. Mungkin dalam konteks lain juga bisa dibuat menjadi rentang waktu menggunakan grafik penuh itu menandakan sakit itu udah lama, grafik yang grafik pie chart seperti itu. Misalkan kalau hanya setengah itu sakitnya baru beberapa minggu yang lalu, kalau pie chartnya seperempat itu sakitnya baru, seperti itu lebih mungkin bisa jadi rekomendasi untuk perbaikan draft ini setelahnya. Oke, setelah mengungkapkan skala rasa nyeri, di bagian ketiga juga ada bagian di draft ini terkait penyebab. Konteks penyebab ini bermacam-macam, mulai dari alergi, lalu juga apa yang dilakukan sebelum mereka merasakan rasa sakit, apakah makan tergesa-gesa atau terlalu capek, tidak bisa tidur, merokok, ataupun hal-hal lainnya yang bisa menjadi penyebab mereka yang mereka lakukan sebelum mereka kemudian konsultasi ke dokter. Ada juga di bagian alergi, apakah mereka kemudian alergi dengan makanan seperti udang, makanan durian, susu, lalu juga alergi bulu hewan atau apapun. Tetapi lagi-lagi untuk teman-teman disabilitas yang memiliki hambatan membaca juga, mereka juga mungkin cukup kesulitan untuk mengungkapkan alergi ya. Konteks alergi ini apa kalau hanya gambarnya di sini gambar kacang polong, gambar susu, gambar kucing dan anjing gitu. Mungkin perlu ditambah simbolisasi alergi berupa bentuk tangan-tangan yang gatal atau bentuk tangan-tangan yang mulut yang membengkak. Itu kan salah satu juga efek setelah mereka memakan sesuatu gitu atau alergi terhadap sesuatu. Mungkin itu bisa lebih representatif untuk mereka. Selain itu bagian terakhir dari AAC ini, bagian soal penyebab. Tetapi ada satu lagi tanggapan yang mana akan lebih baik kalau tidak terlalu banyak kata-kata atau huruf, karena untuk rekan-rekan disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran sekaligus mereka juga kebanyakan atau mayoritas memiliki hambatan berkomunikasi, pola menafsirkan terutama membaca mereka itu tidak serigid SPOK yang ada di bahasa Indonesia, sehingga amat perlu untuk disederhanakan, sesederhana mungkin kalimatnya, kata-katanya, mungkin
yang dapat menjadi rekomendasinya adalah langsung saja memasukkan kata dasar ketimbang harus memasukkan konjungsi-konjungsi lainnya seperti itu, karena itu akan turut mempersulit rekan-rekan disabilitas juga. Nah, itu terkait draft AAC. Kalau dari rekan-rekan kira-kira ada masukan atau umpan balik kah terkait AAC ini? Kalau ada, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal diskusi bareng, dan di video selanjutnya aku juga bakal nungguin banget nih draft, bukan draft lagi tetapi buku AAC yang udah jadi oleh Dewong Pharmaceutical, yang juga nanti akan dibagikan oleh Dewong Social Impactor. Seperti apa ya bukunya ya? Dan kita bakal dengar feedback dari orang lain seperti apa. Jangan lupa juga tonton video berikutnya. Bye.